Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Eko. Di channel saya, Bapak Ibu bisa memiliki, melihat, menguasai nantinya itu tentang edukasi aplikasi rapor. Nah, yang untuk sekarang ini saya akan menerangkan atau memberitahu bagaimana caranya mengonlinekan localhost dan bisa diakses di mana saja. Nah, jadi ada, kalau saya sih pakainya 3 ya. Yang pertama itu saya buka dulu notepad ya. Yang pertama itu ngerop.com. Yang kedua itu portmap.io. Yang ketiga Cloudflare. Nah, 3 ini saya biasanya memakai 3 ini. Tetapi untuk yang sekarang saya dominannya sukanya ke sini karena ini bisa, ya, kita buat permanen bisa, terus bisa mengakses 3 localhost sekaligus. Dalam arti yang pertama itu rapor SP, yang kedua rapor K13, yang ketiga rapor kurikulum merdeka yang dari Direktorat Kementerian. Tahap selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh, yaitu dengan ngerok. Yang kedua portmap.io, yang ketiga Cloudflare. Tapi yang portmap.io ini saya rasa agak ribet ya, dalam arti seperti itu kalau menurut saya. Jadi ini saya cancel aja. Nanti di next video saya akan bagikan juga bagaimana caranya mengaktifkan software portmap.io. Nah, ini dua dulu ya. Oke, yang pertama kita ke ngeroknya dulu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa mendownload dulu. Download. Di sini ada, kalau laptop Bapak Ibu pakai Mac OS, silakan downloadnya Mac OS. Kalau misalkan ini ya pilihannya ya. Kalau misalkan pakai Windows, berarti Windowsnya berapa bit, kemudian Linux, kemudian Docker, dan yang lainnya. Ini ngerok udah memfasilitasi berbagai macam software ya. Satu, karena saya pakai Windows, ya kita downloadnya Windows ya. Windows 64 bit. Saya udah download. Kita download, silakan download ya. Nih, karena saya udah download, tidak perlu lagi. Jadi saya cancel saja. Di sini ada downloadannya ya. Nah, yang ini boleh Bapak Ibu pindahin, Ctrl C boleh ke dokumen, nggak apa-apa. Di sini paste aja. Ini kita ekstrak. Ininya kita pindahin. Ngeroknya ini kita pindahin, Ctrl C ke data C. Nah, sini. Kebetulan saya udah pindahin, jadi tidak perlu lagi. Nah, jadi langkah selanjutnya kita klik running, run administrator, kemudian yes. Nah, seperti ini tampilannya. Ini untuk tampilan ngeroknya
seperti CMD ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita daftar atau login ya. Kalau belum ada, kita daftar sign up, kita daftar dulu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mempunyai akunnya, tinggal sign in aja ya Bapak Ibu ya. Mohon misalkan belum mempunyai akun, tinggal didaftarkan melalui Google bisa. Tuh, tinggal masukkan. Contohnya seperti ini. Saya coba ini sudah didaftarkan atau belum. Oke. Ini kita coba. Nah, karena ini sudah ready ya, kita coba login saja, bisa atau tidak. Coba ini saya contohin satu. Oh, nggak mau, passwordnya salah. Nah, ini udah login. Kita tunggu, kita ngambil token ya Bapak Ibu ya, token UO token. Kita ambil yang ini, kita copy, kita masukkan ke sini, kita paste aja, Ctrl V ya. Nah, otomatis sini ada keterangan out token set to konfigurasi. Itu udah sesuai, sudah di save nya. Bagaimana cara menjalankannya? Apa yang harus kita lakukan? Ketik saja ngerok.exe, biasanya HTTP ya. Nah, HTTP ini kalau dipakainya untuk rapor yang SP7252 portnya itu akan bermasalah, tampilannya tidak sesuai sama dengan 7759. Nah, itu bermasalah. Kalau yang 2022 saya belum nyoba, kita coba. Ini yang diambil, kita Ctrl C satu kali saja. Kalau dua kali nanti misal nih kita Ctrl C nya dua kali, nah otomatis dia ngereset ulang gitu. Jadi Ctrl C nya cukup sekali aja. Kita coba buat lagi 2022. Nah, ini kita Ctrl C ya sekali aja, tep, udah. Kalau hilang berarti udah di copy. Kita ke sini, kita paste, kita coba. Nah, ini kan nggak bisa ya, visit ya, minta visit ya. Tuh, minta visit ya. Nah, kalau misalkan ini kita coba login, lancar ya, lancar untuk sekarang ya. Nah, tuh login lancar ya Bapak Ibu ya. Kita coba ganti portnya menjadi port yang ini, kurikulum merdeka, localhost http ngerok.exe http localhost
7759, kita enter. Ini pada saat kita masukkan ke sini, kita visit. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tuh, tidak sesuai ya Bapak Ibu ya. Jadi, solusinya kita clear dulu ya, sebentar ya. Clear. Untuk yang tadi ini, kita hapus saja. Oke, sudah. Itu sama halnya dengan yang port localhost 7 punya Pak Nyoman, itu rapor SP localhost -2 7252 sama. Nah, kita mengatasinya itu HTTP-nya itu kita ganti dengan TCP localhost -2 7759. Nah, yang ini kita copy, kita pastikan di sini. Ini sudah bisa jalan. Tidak seperti tampilan yang tadi ya. Ini sesuai dengan tampilan yang ada, yang sebenarnya gitu. Nah, bagaimana dengan yang 2022 yang kurikulum Kurtilas nih tadi? Kok ini tidak ini? Karena ini kalau dilihat engine-nya tidak sama dengan yang kurikulum Merdeka yang ini. Nah, jadi mengantisipasinya itu HTTP-nya diganti dengan TCP. Nah, kekalahannya kita tidak bisa melihat history siapa saja yang masuk atau siapa saja yang menggunakan linknya ini gitu. Kalau misalkan pakai HTTP ini rock.exe HTTP localhost 2022. Kalau yang ini dia akan ada historinya ya, history siapa yang menggunakan, siapa saja yang login lah. Kalau ketemu sini kita visit saja. Nah, seperti ini nih. Nah, di ngeroknya pasti akan timbul historinya gitu. Tetapi kalau misalkan dia pakai TCP, dia cuma yang ininya saja yang berjalan atau yang kelihatan. Nah, gitu. Jadi kekurangannya kalau pakai TCP itu ya nggak ada historinya ini gitu. Nih ya, kita login, coba kita login. Nah, seperti inilah kendalanya. Ini kendala jaringan ya. Kenapa tidak bisa muncul semuanya? Nah, login otomatis di sini juga berjalan. Historinya berjalan terus. Gitu. Semakin banyak orang yang pakai atau jaringannya pakai sama-sama wifi sekolah misalkan ya, dia semakin dibilang berat tuh enggak ya, apa ya, konfigurasi untuk koneksinya tuh agak berkurang gitu. Jadi diusahakan pada saat mengonlinekannya itu guru-guru jangan sampai memakai semua wifi. Itu akan menghambat mereka untuk mengisi nilai. Jadi kalau mau lancar itu pakai kuota sendirilah. Itu tethering pakai HP sendiri atau input nilainya dari HP. Tapi kalau misalkan dari HP kan tidak leluasa ya melihat semua tampilan yang ada di HP
beda dengan yang ada di sini, di laptop atau di komputer gitu. Itu sih bedanya di situ. Nah, yang selanjutnya ini untuk ngeroknya udah kita close ya. Kita lanjutin ke Cloudflare. Cloudflare itu, nah Cloudflare ini tinggal dibuat aja situ. Nah, ini ada pilihannya ya. Cari yang Windows ya. Ini Windows release build nih. Cari aja Windows, yang Windows ya, Bapak Ibu ya. Yang Windows. Nah, contohnya seperti ini, saya udah ada. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu nanti saya sertakan di deskripsi linknya untuk download yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau sudah, tinggal di download ya kan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu harus run administrator. Nah, install. Kalau nggak ada run administrator, install aja. Kalau gini install. Ini sudah ya. Kalau sudah, kita coba. Nih, kontrol Windows R, tekan Windows di keyboard ya, sama R buat CMD. Nah, buat di situ, misal apa? Cloud Flare ini untuk melihat jalan atau tidak untuk Cloudflare-nya. Oh, Cloud kurang D nih kayak Cloudflare run login. Coba kita ini. Nah, otomatis sudah jalan kalau seperti ini. Dia akan menyuruh kita untuk login tuh yang ini yang dipakai. Tetapi karena localhost-nya nggak ada, ya kan, kita buat misal seperti ini. Ini seperti ini ya. Kita buat contohnya ini. Nih.
ini kita copy ya. Nanti ini tunnelnya apa, notepadnya ini saya akan bagikan juga ya, sekalian sama yang softwarenya ini. Nah, kita pindahkan ke sini, localhost-nya ini kita buat portnya sesuaikan. Misal yang pertama 7759. Nah, linknya ini yang kita bagi, atau ini yang kita kasih. Ini belum selesai ya. Nah, ini kan udah nih, ini udah jalan. Kalau seperti ini udah jalan nih. Ini seperti ini sudah jalan. Nih, kita coba buka ya, Bapak Ibu ya. Sebelum itu, komputer semuanya yang ada di vendornya itu di nonaktifkan. Agar tidak apa ya, terjadi error ya Bapak Ibu ya. Agar tidak terjadi error, ini juga kita matikan. Ini oke, sudah. Kita close ini, baru kita jalankan. Ini mungkin karena jaringan ya. Nih, sudah. Kemudian kita mau menjalankannya lagi, ya kan? Mau menjalankan lagi. Jadi buka notepad lagi, notepad. Nih ya. Kita buat di sini kontrol ini. Nah, ini bukan yang ini tadi. Yang ini kita copy, kita masukkan ke notepad baru tadi. Local hostnya ini kita tukar dengan 7252 ya. Ini kita save as ya. Kita save as, pindahin ke desktop aja. Buat di sini all file. Kita buat di sini tunnel rapor sp gitu. Kita save, tapi dotnya bat. Oke, sudah. Terus kita buat di sini lagi 2022. Save as lagi. Di sini kita buat all file. Tunnelnya kita buat rapor K13 2022 kan. Oke, .bat atau .bat. Oke, sudah. Kita buat lagi 7759. Ini tunnelnya untuk rapor KM. Rapor KM .bat. Di situ sudah ada 3 runner, 3 apa ya, Cloudflare untuk running semua localhost. Kalau misalkan mau running juga Dapodik 5774. Nah, ini Dapodik namanya sesuaikan. Tunnel Dapodik, Dapo aja lah panjangan kalau Dapodik. Tunnel dapo.bat. Kita all file. Oke. Nah, sudah. Kita close aja ini. Ini kita close. Oke, sudah kita close.
kita ke depan. Yang mau kita jalankan apa? Misal rapor SP, klik aja 2 kali. Kita tunggu sampai dia selesai. Nanti yang kita bagikan linknya yang ini. Kita bagikan. Ya, itu yang kita bagikan Bapak Ibu ya. Kemudian rapor mana lagi yang kita ingin jalankan lah untuk downline-kan? Rapor KM. Nah, ini kita tunggu. Nah, udah dapat. Rapor K13 juga mau kita jalankan. Bisa jalankan. Nah, udah. Seperti itu. Nanti yang dibagikan yang ini. Oke. Kalau sudah, tinggal kita minimize saja. Sudah kita bagikan semua. Sudah. Nah, caranya bagaimana kalau misalkan kita tanpa membuka atau ngeklik ini baru berjalan, tetapi pada saat kita hidupkan laptop atau komputer Bapak Ibu, dia langsung running, langsung jalan gitu. Seperti kita membuka laptop yang menjalankan itu programnya, jadi langsung seperti robot gitu ya. Bapak Ibu bisa ke pencarian, kita ketikkan saja task schedule. Nah, itu ada tuh nih, task schedule. Kita buka nih, ya kan, seperti ini contohnya. Ini kita lihat, yang ini sudah running, yang ini masih, ini udah running juga, yang ini belum nih, yang 7252 belum. Nah, oke. Kalau sudah running, dia berjalan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini berarti udah bisa diakses linknya ini. Oke. Oke. Kalau mau matikan, Ctrl C aja. Nah, caranya bagaimana kalau bisa langsung berjalan pada saat kita ngidupin laptop? Nah, ke task manager, task schedule, ke task schedule library, ke create task. Nah, tentu ini nih, run tunnel apa? Tunnel rapor K13. Misal seperti itu. Ini yang pertama. Nah, kapan mau kita tentukan waktunya gitu kan? Kalau saya add log on pada saat kita hidupkan laptopnya, itu langsung berjalan sendiri. Waktu jedanya berapa? Ya, kita buat di sini bisa 5 menit, ya kan? Atau 3 menit bisa. Jadi kita oke. Nah, udah. Actionnya apa? Program yang kita mau jalanin apa? Start program, pilih browser, ke desktop tadi, pilih yang rapor K13, open. Oke. Kalau sudah, tinggal oke. Nah, ini sudah ada running tunnelnya K13 dan seterusnya seperti itu. Mau jika Bapak Ibu mau buat yang lain, run tunnel rapor KM, run tunnel rapor SP, selanjutnya seperti itu dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Nah,
Bagaimana cara mencontohkan atau melihat programnya jalan atau tidak? Ini di close, coba Bapak Ibu restart gitu ya. Kalau Bapak Ibu restart terus nunggunya 3 menit, pasti akan berjalan sendiri ininya. Akan timbul sendiri ininya. Kalau misalkan tidak timbul, berarti ada kesalahan pada saat di task schedule-nya. Nah, gitu aja. Mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Semoga kedepannya saya bisa memberikan edukasi lagi tentang aplikasi. Mohon dukungannya dengan subscribe, like, serta komen dan share ya Bapak Ibu ya, biar teman-teman yang lain bisa uh, melihat atau mengikuti perjalanan YouTube saya. Semoga channel ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga dengan Bapak Ibu mensubscribe, like, dan share serta komen, motivasi saya untuk berkarya memberikan tutorial tentang edukasi Erapor semakin tinggi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.